kelas 11 MIPA 7 akan mempresentasikan tentang anatomi struktur kulit. Tentunya saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Nasyarifda Fauziah Mutakin. Saya Dinda Meliana Nur Pratiwi. Saya Windy Sania Agustini. Saya Muhammad Habib Pratama. Saya Muhammad Najwa Suherna. Saya Hoirul Anwar. Berikut penjelasannya. Sebelum kita menjelaskan tentang struktur kulit, kita perlu tahu apa itu kulit. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Kulit melindungi tubuh dari cedera dan patogen. Tentu saja kulit mempunyai fungsi yang beragam. Di antaranya adalah kulit berfungsi melindungi jaringan dan organ dalam. Kulit menjaga cairan dalam tubuh dari penguapan. Kulit berfungsi sebagai organ sensori. Kulit berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak dan air. Dan juga kulit berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir, vitamin D dapat diproduksi di kulit dengan bantuan sinar matahari. Jadi, kulit merupakan salah satu organ penting dari organ penting lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Sudahkah kalian tahu apa saja struktur anatomi kulit dan fungsinya? Berikut penjelasannya. Baik, jadi ada lapisan utama pada kulit. Ada 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Pertama, ada epidermis yang terletak pada bagian terluar kulit, yang terdiri dari jutaan sel yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis bertindak sebagai pelindung dari air, iritasi, dan hal-hal eksternal lainnya. Ada 4 sel pada lapisan epidermis, yaitu keratinosit, melanin, Langerhans, dan Merkel. Yang kedua adalah lapisan dermis yang terletak di bawah epidermis. Lapisan ini terdiri dari akar rambut, kelenjar keringat, saraf, dan pembuluh darah. Tiga, sekaligus terakhir ada lapisan hipodermis, yaitu lapisan terdalam dalam kulit, yang terdiri dari sel-sel lemak, ujung tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar getah geni. Folikel rambut. Folikel rambut adalah kantung kecil pada kulit sebagai tubuhnya rambut. Selanjutnya ada batang rambut. Adalah struktur yang terletak di atas permukaan kulit. Adapun kelenjar keringat adalah struktur yang terletak di lapisan dermis. Kelenjar keringat terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Fungsinya yaitu mempertahankan suhu tetap normal dan tidak mempertingkatkan suhu tinggi. Setelah itu, ada bagian yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat berada di sekitar folikel rambut, berfungsi untuk memproduksi zat minyak yang disebut sebum dan yang berperan bersama dengan keringat untuk mengatur suhu tubuh. Kemudian ada pembuluh darah yang meliputi vena dan arteri. Pembuluh darah vena berfungsi untuk mengangkut sisa metabolisme dan karbon dioksida ke jantung, sedangkan pembuluh darah arteri berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrisi untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah pada kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu. Bila seseorang dalam keadaan panas atau misalnya sedang berolahraga, maka pembuluh darah akan mengembang sehingga dapat menyebarkan panas dengan lebih baik. Sebaliknya, bila seseorang dalam kondisi kedinginan, maka pembuluh darah akan mengecil atau mengkerut sehingga panas akan saraf. Saraf berfungsi sebagai untuk indera perasa. Jika ada sesuatu yang terjadi, maka saraf akan merespon dan respon tersebut akan diteruskan ke otak. Entah itu respon yang berupa tekanan ataupun berupa gelitikan dari luar. Sekian. Di sini kami akan menjelaskan tentang gangguan penyakit pada kulit. Gangguan penyakit pada kulit itu
Bisul merupakan bagian penyakit kulit yang disebabkan oleh bintik merah. Bisul kerap terjadi di bagian paha, bokong, ketiak, leher, dan juga kepala. Bisul disebabkan karena kurangnya kebersihan pada tubuh dan juga dari bahan kimia. Jerawat merupakan penyakit yang terjadi di bagian wajah. Jerawat disebabkan oleh adanya tersumbat dari kulit yang tersumbat tersebut akan terjadi jerawat. Yang menyebabkan jerawat tersumbat adanya hormon, lalu kebersihan tubuh yang kurang terjaga. Herpes merupakan penyakit yang menjangkit pada orang dewasa. Herpes merupakan penyakit yang tidak rata dan akan menyebabkan kulit menjadi sensitif. Herpes kerap terjadi di bagian paha, bokong, dan area lainnya. Dan untuk penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kurap adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur yang menimbulkan lingkaran bersisik dengan bercak putih disertai gatal. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui udara. Itu dia penjelasan tentang anatomi struktur kulit. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang belum tahu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.